Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para YouTuber dari Sabang sampai Merauke. Welcome back to my channel Mahakarya ID 404. Buat kalian para YouTuber pemula seperti saya, ayo merapat, tonton dan simak video ini. Kali ini saya mau berbagi informasi mengenai ide topik konten YouTube. Buat kalian yang masih bingung untuk menentukan topik konten yang seperti apa, pas banget nih. Saya kasih 21 ide topik konten YouTube yang menarik. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Membuat suatu ide konten YouTube bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Tidak sedikit calon-calon YouTuber yang bingung ingin menciptakan konten yang seperti apa untuk channel YouTube-nya. Dengan adanya ide konten ini, kalian bisa menampilkan ciri khas yang kalian miliki. Contoh YouTuber terkenal dengan ciri khasnya, yakni NesiZG dengan konten horornya, Just No Limit dengan konten video gamenya, Denny Sumargo dengan konten podcastnya, Ria SW dengan konten kulinernya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Supaya bisa menjadi bahan referensi, berikut beberapa ide konten YouTube yang dapat dicoba untuk menambah subscriber, like, dan lain sebagainya. Simak di bawah ini seperti apa yang dikutip dari laman Studio Blender dan lainnya. Sebelum kita mulai ke pembahasan, alangkah baiknya klik tombol like dan subscribe dulu serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik dari saya selanjutnya. Ide yang pertama, video game. Ide konten pertama yang dapat dilakukan adalah membuat video game bersama dengan teman-teman, subscriber, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan engagement yang menarik, cobalah bermain game yang sering dimainkan seperti Mobile Legends, FF, PUBG, dan lain sebagainya. Yang kedua, traveling. Traveling jadi salah satu kegiatan yang digemari oleh banyak orang. Maka dari itu calon YouTuber bisa menjadikan ini sebagai salah satu ide kontennya. Calon YouTuber bisa membagikan setiap sudut kota atau tempat yang didatanginya. Dengan begitu, para subscriber yang gemar traveling merasa terhibur dengan video tersebut. Ide yang ketiga, talkshow. Menurut Fred Wibowo, talkshow adalah serangkaian arti diskusi berkenaan dengan program pertelevisian yang mengangkat pembicaraan 3 orang atau lebih mengenai suatu hal permasalahan sosial tertentu dalam kehidupan masyarakat. Biasanya para YouTuber yang memiliki ciri khas dengan ide konten talkshow akan mengundang seseorang yang sedang viral atau terkenal untuk sekadar diajak berdiskusi. Contoh channel YouTube dengan ide talkshow ini adalah Denny Sumargo dan Dr. Richard Lee. Yang keempat, kuliner. Ide konten YouTube yang selanjutnya adalah kuliner. Biasanya para YouTuber akan membagikan rekomendasi makanan atau minuman dari setiap tempat yang dikunjunginya. Dengan adanya video ini, para subscriber memiliki referensi sendiri untuk mencoba makanan baru. Yang kelima, vlog. Vlog merupakan kepanjangan dari video blogging yang biasanya diunggah di berbagai macam media sosial. Salah satunya adalah YouTube dan TikTok. Sebetulnya sudah banyak YouTuber yang mengangkat ide konten vlog ini sebagai ciri khasnya, seperti Raffi Ahmad, Fadil Zaidi, Baim Wong, dan masih banyak lagi blogger yang lainnya. Yang keenam, tutorial. Selain berisi video-video menarik, YouTube juga menjadi tempat bagi beberapa orang mencari tahu tentang tutorial memasak nasi kuning, tutorial menyalakan laptop, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tidak hanya mudah untuk dicari, konten tutorial di YouTube juga bisa menarik hati banyak penonton karena banyaknya informasi yang akan didapatkan. Yang ketujuh, review produk. Salah satu YouTuber ternama yaitu Gadgetin jadi contoh kesuksesan seorang YouTube dengan konten reviewnya. Meski terlihat mudah, membuat konten review produk terkadang jadi tantangan tersendiri karena harus berkompetisi dengan sesama YouTuber lainnya. Bahkan bagi yang ingin merintis ide konten ini, ia harus rela membeli berbagai macam produk
yang sedang tren. Walau begitu, ide konten review jadi salah satu contoh video yang sering dikunjungi. Yang kedelapan, Q&A. Q&A atau question and answer, yang artinya tanya jawab. Konten ini merupakan konten yang biasanya dijalani oleh publik figur. Biasanya konten ini berhubungan erat dengan urusan pribadi dari publik figur tersebut. Maka dari itu, video yang berisi Q&A ini cukup laku di pasaran, karena secara tidak langsung dapat mengorek lebih dalam kehidupan dari publik figur itu. Yang kesembilan, review film. Selain review produk, review film juga jadi konten yang dicari-cari oleh masyarakat umum. Sosok yang biasanya memberi ulasan terhadap film tersebut kebanyakan berasal dari sutradara ternama, pemain film, atau orang yang hobi menonton film-film action. Yang ke-10, konten selanjutnya yang dapat dijadikan ide adalah kegiatan berolahraga. Kegiatan ini bisa terdiri dari jogging, berenang, main bola, dan masih banyak lagi jenis olahraga lainnya. Yang ke-11, memasak. Memasak dan kuliner adalah dua hal yang berbeda. Padahal tidak semua orang yang senang berkuliner bisa memasak. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, konten memasak jadi hal yang digemari karena bisa memberikan ide-ide untuk memasak, baik resep dan cara memasaknya. Selain bisa makan enak, kalian juga mendapat penghasilan tambahan dari AdSense. Yang ke-12, berita dan informasi. Bagi yang senang atau gemar memberitahukan suatu hal, cobalah untuk membuat ide tentang berita informasi di YouTube. Lewat konten ini, kamu bisa memberikan informasi serta berdiskusi bersama para subscriber. Tapi jangan gosip ya. Yang ke-13, musik. Ide konten YouTube musik ini biasanya berisikan oleh penyanyi-penyanyi bersuara merdu. Konten musik ini juga bisa memberikan hiburan bagi para pendengar atau penonton. Biasanya konten musik ini berisikan video cover, ulasan lagu, lirik lagu, atau saat kamu sedang bermain gitar. Yang ke-14, parodi. Jika merasa cukup kreatif untuk menduplikasi banyak hal dan menjadikannya suatu hal yang menarik, membuat konten tentang video parodi bisa menjadi pilihan. Jangan salah, video parodi sering digemari oleh banyak orang. Yang ke-15, cerita inspirasi. YouTube juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk belajar dari kehidupan orang lain. Maka dari itu, inspirational story sebagai ide konten YouTube yang bisa menginspirasi banyak orang melalui video-video yang diunggahnya. Yang ke-16, web series. Web series hampir mirip dengan sinetron, tapi bedanya serial ini ditayangkan di platform web, salah satunya adalah YouTube. Umumnya pihak yang bertugas membuat web series adalah agensi atau entertain yang ternama. Namun tidak menutup kemungkinan orang biasa juga bisa membuat web series ini di YouTube. Yang ke-17, unboxing. Konten unboxing menjadi tren besar di YouTube. Sebetulnya konten ini hampir mirip dengan review produk. Hanya saja di dalamnya terdapat unboxing produk tersebut. Sederhananya, pemilik atau pembeli produk dapat membuat video diri mereka sendiri dengan menampilkan unboxing produk dalam kotak pertama kalinya dan menunjukkan apa isi yang ada di dalam kotak tersebut. Yang ke-18, DIY. DIY atau Do It Yourself merupakan salah satu konten yang baru-baru ini terkenal di platform YouTube. Video ini nantinya akan memberikan tontonan berupa video tutorial membuat sesuatu yang unik dan kadang tidak terpikirkan sama sekali. Biasanya video DIY ini akan memberikan manfaat karena keefisiensiannya. Yang ke-19, fakta unik. Ide konten YouTube lainnya yang juga bisa dibuat adalah memberikan berbagai macam fakta unik kepada penonton.
Meski demikian, tetap saja di dalam fakta tersebut harus tercantum sumber yang valid. Jangan sampai membuat video yang kebenarannya masih menjadi tanda tanya. Yang ke-20, binatang. Baru-baru ini konten yang berisikan seseorang memelihara berbagai macam binatang atau hewan menjadi cukup terkenal. Maka dari itu cobalah untuk menggunakan ide konten ini di dalam YouTube Anda. Terlebih apabila si pemilik merupakan pecinta binatang dan memiliki sertifikat resmi untuk memeliharanya. Yang ke-21, webinar atau presentasi. Saat ini banyak guru, dosen, atau ustadz yang menggunakan YouTube sebagai media mengajar. Semua materi dan juga bahan ajar mereka upload ke YouTube, lalu murid tinggal menontonnya. Tentu ini merupakan ide konten YouTube yang menarik, materi ajar bisa tersampaikan dan juga bisa mendapat penghasilan tambahan dari AdSense. Oke, demikian ide-ide konten yang bisa kalian pilih menurut keseharian kalian. Kurang lebihnya, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar saya lebih semangat lagi membuat konten yang bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.